بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sang pembebas Konstantinopel, salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa suatu hari nanti Islam akan berjaya di Konstantinopel, Istanbul, Turki. Kota itu akan ditaklukkan oleh seorang panglima yang paling hebat dengan pasukan yang paling hebat sepanjang masa. Hadis itu benar-benar terbukti. Pada abad ke-15, Muhammad Al-Fatih dan pasukannya berhasil membebaskan Konstantinopel dari tangan musuh. Bagaimana Muhammad Al-Fatih melakukan hal itu? Sahabat beriman, untuk lebih jelasnya, mari kita simak ulasannya dengan menonton videonya hingga akhir. Tentunya hanya di channel Rumah Islami. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Sahabat beriman, tanggal 30 Maret 1432 adalah hari bersejarah bagi Kesultanan Turki Utsmani. Sang Khalifah Sultan Murad II mendapat kabar bahagia tentang kelahiran putranya. Ia menamakan sang putra dengan nama Muhammad II atau Mehmed II. Muhammad II tumbuh menjadi anak yang pintar. Sultan memberikan guru yang terbaik untuk sang putra. Guru itu bernama Syekh A'akh Syamsuddin. Setiap hari Muhammad II belajar dengan giat. Ia pintar dalam segala hal. Muhammad II hebat dalam hafalan Al-Quran. Bahkan di usia 8 tahun ia sudah hafal Al-Quran. Ia juga menguasai 7 bahasa asing, ilmu politik, ekonomi, dan strategi perang. Muhammad II juga dilatih sang sultan agar menjadi seorang prajurit yang hebat. Ia berlatih memanah, berkuda, menggunakan pedang, dan taktik perperangan. Saat Muhammad II berusia 12 tahun, Sultan menobatkannya menjadi khalifah. Ia pun mematuhi perintah sang ayah itu. Sejak kecil, Sultan Muhammad II sudah melihat rencana pengembangan Islam ke Konstantinopel. Konstantinopel saat itu berada di bawah kekuasaan Romawi. Ia juga mempelajari sejarah Islam masa lampau Konstantinopel. Sang guru seringkali membacakan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sultan Muhammad II. Hadis itu menyatakan bahwa suatu hari nanti Islam akan berjaya di Konstantinopel. Kota itu akan ditaklukkan oleh seorang panglima yang paling hebat dengan pasukan yang paling hebat sepanjang masa. Aku yakin engkaulah orang yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, wahai anakku. Demikian kata Syekh kepada Sultan Muhammad II.
Mendengar ucapan sang guru itu, Sultan Muhammad II menjadi makin bersemangat mempersiapkan pasukannya. Sultan Muhammad II selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk cita-citanya itu. Ia selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Sejak balik, ia tidak pernah meninggalkan sholat wajib, sholat rawatib, dan sholat tahajud. Suatu hari, saat berusia 21 tahun, Sultan Muhammad II membawa pasukannya yang besar ke perbatasan Konstantinopel, Bizantium. Konstantinopel sangat sulit untuk ditembus karena pasukan Romawi memasang rantai di laut menuju kota itu. Akibatnya, kapal-kapal pasukan di luar tidak dapat masuk. Namun, Sultan Muhammad II adalah sosok yang cerdas. Ia mengiring sekitar 70 kapal berserta pasukannya ke daratan Konstantinopel menggunakan batang pohon. Batang-batang pohon disusun sehingga memudahkan kapal-kapal bergerak ke daratan dengan cara didorong. Menjelang pertempuran, Sultan Muhammad II memimpin pasukannya untuk berzikir, berdoa, dan memperbanyak sholat. Setelah itu, ia menggerakkan pasukannya untuk menyerang pasukan Romawi. Pasukan Romawi terkejut melihat kedatangan pasukan Sultan Muhammad II. Pasukan Sultan berhasil menaklukkan kota Konstantinopel setelah mengepungnya selama kurang lebih 50 hari. Sultan Muhammad II sujud syukur setelah berhasil menaklukkan Konstantinopel. Ia kemudian menuju gereja dan meminta penghuninya keluar dengan damai. Sejak saat itu, Sultan Muhammad II diberi gelar Al-Fatih atau yang lebih dikenal dengan sebutan Muhammad Al-Fatih. Ia membangun banyak masjid di Konstantinopel. Ia merupakan salah satu pemimpin Islam terhebat sepanjang masa. Sultan Muhammad Al-Fatih meninggal dunia saat usia belum mencapai 50 tahun. Saat itu ia sedang memimpin pasukannya menuju Roma. Ia sakit dan wafat dalam perjalanan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Sultan Muhammad Al-Fatih. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga channel ini terus berkembang agar senantiasa memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semua yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kekilafan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.